Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Fatimah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kali ini Ustazah akan menyampaikan mengenai teks berita yang telah kemarin Ustazah janjikan. Kita menyesuaikan dengan fokus pembelajaran yang sudah di-share di MGMP. Nah, ternyata teks berita ini itu mengulang lagi pembelajaran di kelas 8. Nah, jadi Ustazah minta amal solehnya untuk menyiapkan juga buku kelas 8-nya di teks berita. Tapi ada sedikit perbedaan, mungkin ini adalah penjelasan yang lebih detail biar nanti kalian mengingat serta bisa memahami dengan baik. Nah, ini Ustazah akan memberikan penjelasan atau rekaman yang telah Ustazah berikan di kelas 8. Nah, jadi semoga nanti kalian bisa memahami dengan baik mengenai struktur teks berita, kemudian apa saja sih unsur kebahasaannya, silahkan disimak dengan baik. Dan juga jangan lupa untuk tugas dikerjakan dengan maksimal. Apabila belum paham, silahkan WhatsApp di nomornya Ustazah, yang nomor baru nggih, nanti bisa tanya teman kalian yang tahu. Kalau tidak di WhatsApp di nomor lama dulu, nanti Ustazah balas di nomor lama ataupun baru, terserah nanti Ustazah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, biar nanti berjalan lancar, jangan lupa berdoa, kemudian baca bismillah, biar nanti semuanya lancar. Oke, silahkan diperhatikan materi dengan baik. Di kompetensi dasar yang ini, setelah itu kita harus memahami struktur dan kebahasaan teks berita. Apa sih struktur dan kebahasaan teks berita itu? Strukturnya adalah piramida terbalik. Kalau kita gambarkan seperti piramida itu, piramida terbalik. Yang pertama adalah judul beritanya dulu atau headline namanya, kemudian teras berita atau lead, kemudian tubuh berita atau body, dan ekor berita. Nah, kemudian, ini kalian bisa pelajari, kalian buka di buku Erlangga kalian, di Mahir Bahasa Indonesia. Silahkan dipelajari, itu bukunya tidak hanya untuk tidur ya nak ya, itu bukunya untuk dipelajari, silahkan dibuka di situ mengenai struktur yang ada di teks berita. Silahkan dibuka di halaman halaman 10 nak. Nah, di halaman 10 itu ada pengertian menelaah struktur teks. Nah, silahkan kalian pelajari itu, dibaca sendiri bukunya di halaman 10. Sedangkan untuk aspek kebahasaan, nah itu juga sudah ada di situ. Ada di halaman berikutnya, halaman 12. Nah, silahkan itu ada contohnya lengkap di situ. Nah, Ustazah hanya di sini menambahi saja, mungkin hanya melengkapi atau memberikan gambaran secara singkat. Yang pertama, kalau di situ mungkin ada beberapa, nah ini Ustazah beberapa mengusahakan merangkum beberapa lagi. Yang pertama adalah adanya menggunakan bahasa baku. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Menggunakan konjungsi bahwa, menggunakan konjungsi temporal dan kronologis, menerangkan waktu, atau di situ mencantumkan keterangan waktu, dan menggunakan kata kerja mental. Nah, di sini untuk bahasa baku itu apa sih? Oh, bahasa baku itu adalah bahasa standar, bahasa umumnya yang lebih mudah dipahami. Nah, kemudian bahasa ini bersifat populer. Caranya gimana, Us? Lihat itu bahasa baku apa tidak? Pedomannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Misalnya di sini Ustazah memberikan contoh kesalahan yang sering kita lihat atau yang sering kita dengar mungkin ya. Nah di sini coba dilihat di teks ini. Tampil di hadapan ribuan pendukung tanpa atribut TEAM. Nah, tim ini kan bahasa Inggris ya. Padahal kita sudah punya bahasa baku untuk tim, yaitu TIM. Nah ini termasuk bahasa tidak baku. Nah kemudian antrian. Nah di sini salahnya ada di mana letaknya? Tidak ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu antri, adanya antre. Nah, antre itu berdiri.
Di sini adanya bahasa baku atau standar. Kemudian, kalimat langsung. Ya, kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang menggunakan tanda petik di dalam kalimat tersebut. Nah, jadi kalau di dalam sebuah berita kalian baca di koran itu pasti kan ada pernyataan dari Bapak ini dipakai tanda petik dan itu termasuk kalimat langsung. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Misalnya itu ada contoh. Dalam petik, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak boleh mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Ini kan perkataan seseorang. Nah, itu menggunakan kalimat langsung, maka ditulis dengan tanda petik. Kemudian, ada juga yang contoh kedua, sebelum meletus, gempa tremor semakin rapat dengan amplitudo sekitar 15 mm. Karena tremor membesar, gempa vulkanik sudah tidak terekam. Nah, itu tutur ketua tim tanggap darurat. Tutur, itu kan perkataan juga yang termasuk kata-katanya tadi kemudian dipetik menggunakan kalimat langsung. Kemudian menggunakan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa itu adalah sebagai kata penerangan. Contohnya apa di sini? Ini contoh pertama, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Nah, mengatakan bahwa. Nah, ini untuk menerangkan saja kata yang diikuti. Kemudian keterangan waktu dan tempat. Jadi menggunakan keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung. Nah, ini ada keterangan waktunya, waktu pukul dan waktu tempat dan tempatnya. Nah, kemudian ini 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati. Nah, di sini juga ada keterangan waktunya. Waktunya 10 hari menjelang Lebaran dan pelabuhan penyeberangan Merak itu adalah sebagai tempat. Kemudian, menggunakan konjungsi temporal. Tempo itu waktu. Nah, penggunaan konjungsi temporal terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis. Kronologis itu urutan waktu. Konjungsi temporal itu apa saja sih? Nah, di sini ada contoh misalnya kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, lalu. Nah, itu termasuk ke konjungsi temporal. Contohnya apa saja? Misalnya ini, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 Maret 2014, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, nah ini yang Ustazah pertebal. Tak lama kemudian, lalu, sejak, setelah itu. Nah, itu termasuk konjungsi temporal, tempo. Garis bawah tempo, tempo itu waktu. Kemudian menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa? Kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran. Kata kerja mental, misalnya di sini ada memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi. Nah, contohnya mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilikan itu. Nah, memikirkan di sini termasuk kata kerja mental. Jadi menggunakan pemikiran, analogi, membayangkan, asumsi. Nah, itu kan semua dengan mental ya, atau pikiran kita, hasil pemikiran kita. Kemudian, nah tadi adalah dari aspek kebahasaan. Nah, kita balik lagi di sini. Aspek kebahasaan, ya kan tadi? Nah, di sini kemudian kalian diharapkan bisa menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Apa saja sih yang harus kita susun di situ? Nah, dalam penyusunan teks berita itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu menyusun. Yang pertama itu menyusun ini, dan yang kedua adalah menyunting. Nah, di sini Ustazah telah memberikan langkah-langkah menyunting, yaitu yang pertama dalam menyusun,
dalam menyusun dulu ya. Dalam menyusun itu, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung. Yang ketiga, menyusun berita. Yang keempat adalah menentukan judul. Sedangkan untuk menyunting, nah itu di situ harus ada atau langkah-langkah yang harus diikuti. Yang pertama adalah kebenaran isi berita. Jadi dalam menyunting itu harus disesuaikan. Oh, berita ini benar apa enggak? Apakah hanya di situ buat-buatan, hoax? Nah, kemudian dilengkapi isi beritanya dari unsur-unsur beritanya tadi 5W1H. Terus kemudian dari struktur penyusunan berita dan penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat dan kebakuan kata. Nah, kali ini Ustazah akan menampilkan sebuah artikel atau berita di sini yang judulnya Gropyoan 3.500 ekor tikus mati. Nah, Ustazah akan membahas mengenai struktur dan unsur kebahasaannya. Kita sesuaikan dengan materi yang telah Ustazah lampirkan tadi ya. Nah, ini adalah hasil teks yang Ustazah coba untuk terangkan biar bisa di zoom Ustazah pakai Corel. Nah, dari artikel tadi, nah judulnya 1 ekor tikus dihargai 1.000, Gropyoan 3.500 ekor tikus mati. Nah, ini termasuk di kepala berita atau headline. Ya. Nama lainnya adalah headline, kepala berita atau head. Kemudian untuk teras itu dalam pengertian di buku paket kalian, ya silahkan dibuka juga halaman 10. Di situ dijelaskan bahwa teras itu adalah satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menariknya. Jadi teras ini adalah yang paragraf pertama ini saja. Oh, dari Sragen sekitar 3.500 ekor tikus yang menjadi hama tanaman di Desa Pengkok, Kecamatan Kedaung, Sragen dimusnahkan dalam Gropyoan massal yang digelar Jumat 17 Juli. Nah, ini termasuk di teras berita atau lead. Jadi paragraf pertama itu bisa dimasukkan di teras berita, satu paragraf pertama ya. Kemudian untuk paragraf selanjutnya, paragraf itu yang menjorok seperti ini ya, Nak ya. Ya, jadi kalau ada kalimat yang di situ ada yang menjoroknya, nah itu dinamakan dengan paragraf. Nah, untuk paragraf 2-3 ini masuk ke tubuh berita atau bodinya. Kemudian yang di sini juga termasuk ke bodinya. Nah, tapi untuk yang satu paragraf terakhir, ini masuknya ke kaki berita. Nah, ini mohon maaf typo karena hanya ini ketika Ustazah delete itu tetap muncul lagi. Nah, ini kaki berita atau biasa disebut juga dengan ekor berita. Leg itu kaki atau tail. Tail itu ekor. Nah, ini untuk strukturnya. Jadi kemarin yang punya kalian itu ada yang beberapa yang benar, ada yang sudah tepat menuliskannya, ada yang teras itu bahkan bahkan sampai 2 paragraf. Ya, sebenarnya cuma cukup 1 paragraf aja sudah cukup ya. Kalau yang ini ekor berita, nah ini tergantung dengan penggunaan katanya karena di sini Ustazah lihat paragraf yang terakhir ini masih nyambung di sini. Nah, padahal di kaki berita itu harusnya ada sebuah topik yang di situ bisa bertentangan dengan, bukan bertentangan sih, tidak nyambung ya, tapi tidak penting juga, tidak terlalu penting dengan judul di sini. Tuh. Nah. Kemudian untuk unsur kebahasaannya, nah di sini yang pertama adalah untuk kalimat langsung dulu. Kalimat langsung kemarin cirinya adalah menggunakan tanda petik ya anak-anak. Nah, tanda petik ini. Nah, di sini ada kata ujar, ada kata papar, ada kata terang. Nah, ini merupakan ucapan dari seseorang yang kemudian dikutip menggunakan tanda petik seperti ini. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kalimat langsung.
Kemudian untuk yang kalimat tak langsung itu apabila di dalam teks tersebut tidak menggunakan tanda petik, tetapi di situ menulisnya seperti ini. Kepala Desa Pengkok Sugimin mengujar bahwa jadi ada kata bahwa. Berarti kalau kata bahwa ada, nah itu berarti masuk ke kalimat tak langsung. Nah, dari beberapa kalimat di atas dalam artikel ini, Ustadzah amati, menurut Ustadzah tidak ada, setelah Ustadzah analisis juga tidak ada kalimat langsung di dalamnya. Ya, karena kalau kalimat langsung itu, ya ini, misalnya seperti ini bisa diubah menjadi kalimat tak langsung. Nah, kalau kalimat langsung kan seperti ini ya, pakai menggunakan tanda petik. Kalau kalimat tak langsung, misalnya dalam teks tersebut tidak menggunakan tidak menggunakan tanda petik, tapi Sugimin memaparkan bahwa. Nah, jadi ada kata bahwanya itu berarti termasuk kalimat tak langsung. Seperti ini, Sugimin menerangkan bahwa kegiatan. Nah, ini berarti masuk ke kalimat tak langsung. Nah, di atas tadi karena tidak ada berarti tidak ada. Nah, di sini ada juga teman kalian yang sudah benar ya. Kemarin Ustazah menemukan ada yang sudah benar. Jadi di situ tidak dituliskan untuk kalimat tak langsungnya tidak ada. Nah, itu berarti anak tersebut jeli ya. Ustazah apresiasi itu yang jeli bahwa tahu bahwa di situ tidak ada kalimat tak langsung. Kemudian untuk kata kerja mental ya. Di dalam teks di sini, nah Ustazah juga tidak menemukan ini. Ya. Walaupun ada di antara kalian itu yang Nah, di sini di paragraf kedua. Nah, di sini ada kata semangat warga bertambah. Nah, di sini Ustazah menurut Ustazah ya, semangat di sini bukan termasuk kata kerja mental ya, tetapi di sini sebagai subjeknya, semangat warga bertambah. Nah, ini kan jadi satu ya, semangat warga. Jadi bukan warga semakin bersemangat. Nah, itu beda lagi. Kalau warga semakin bersemangat, nah itu berarti nanti bisa masuk ke kata kerja mental. Tapi di sini beda penggunaannya atau beda gabungan katanya. Jadi menurut Ustazah ini tidak masuk ya. Nah. Kemudian ada lagi yang menuliskan mudah-mudahan. Nah, ini juga Ustazah juga abu-abu karena menganggap mudah-mudahan itu bukan kata kerja. Ya. Ada di paragraf berapa ya mudah-mudahan. Nah, ini. Nah, ini Ustazah juga pikir bukan sebuah kata kerja mental. Kata kerja mental itu ya ada perilaku di situ, kalau tidak seperti perasa. Misalnya ada kalimat di sini, warga geram karena semakin dirugikan dengan adanya tikus, hama tikus ya, misalnya seperti itu. Nah, warga geram, geram di sini bisa dimasukkan ke dalam kata kerja mental, tapi karena di sini tidak ada penggunaannya, ya Ustazah pikir juga tidak ada di situ. Ya. Jadi untuk kata kerja mental itu tidak ada. Kemudian untuk konjungsi temporal, nah ini juga Ustazah hanya menemukan satu, walaupun sebenarnya Ustazah juga masih abu-abu di sini masuk enggak, tapi Ustazah tetap menilainya ini masuk ya, karena konjungsi yang namanya konjungsi itu kata hubung. Jadi harus ada sambungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, jadi ini Ustazah anggap ini masih nyambung ke kalimat yang sebelumnya. Walaupun sebenarnya di situ ada beberapa dari teman kalian juga yang menyebutkan lalu. Ya benar, lalu di sini di buku paket kalian ada, tetapi penggunaannya berbeda, Nak. Misalnya, pada Jumat lalu, nah di sini bukan sebagai konjungsi ya, tapi sebagai sebagai keterangan waktu pada Jumat lalu. Beda hal misalnya, saya mencuci, lalu menjemurnya. Nah itu kan ada dua kalimat, saya mencuci, saya menjemur, kemudian digabung dengan kata lalu. Nah itu kata lalunya ini sebagai konjungsi, tapi di sini bukan. Nah, begitu halnya dengan yang di paragraf ini. Hama tikus sudah menyerang tanaman padi sebelum dipanen musim tanam. Nah, di sini sebelum dipanen ini termasuk keterangan waktu, bukan sebagai konjungsi. Nah, misalnya kalau konjungsi itu
penggunaannya seperti ini. Ikan tersebut direbus dulu sebelum dimakan. Nah, itu kan ada 2 kalimat. Nah, tapi di sini ini sebagai keterangan saja. Nah, kemudian di sini juga kemudian hari, keesokan hari, itu kan sama, itu keterangan waktu, bukan konjungsi waktu ya. Nah, misalnya kalau konjungsi itu, saya pergi ke kantor pos, kemudian saya bertemu dengan Aris. Nah, di situ ada 2 kalimat yang berbeda, kemudian disambung atau dikonjungsikan dengan kata kemudian. Ini menurut Ustazah juga di dalamnya ini tidak ada lagi konjungsi temporal. Sedangkan untuk keterangan waktu, nah ini yang Ustazah garisi dengan garis hijau ini kan minimal 3 ya, ini Ustazah sudah bahas kalian, ini bukan termasuk konjungsi temporal tetapi keterangan waktu. Dan di sini masih banyak lagi keterangan waktunya. Nah, seperti itu. Loh, kenapa kok di situ ada tapi termasuk di teks berita? Nah, karena tidak semua berita itu harus menggunakan semua ciri-ciri kan? Boleh salah satu, boleh beberapa di situ karena penggunaan penyusunan teks berita itu ya sesuai dengan keperluannya ya. Kalau di teks ini kebetulan tidak ditemukan yang lain. Ini kalau menurutnya Ustazah. Nah, barangkali kalau di antara kalian ada yang menemukan lagi, nah monggo nanti bisa kita diskusikan lewat WA, kita diskusikan lewat Instagram. Nah, silahkan bebas. Nah, itu kreativitas kalian. Ustazah apresiasi nanti. Oke. Nah, seperti itu anak-anak. Tadi penjelasan mengenai pembahasan tugas yang kemarin, ya tugas yang lalu. Adapun untuk tugas kali ini Ustazah ingin meminta kalian untuk menganalisis lagi struktur dan unsur kebahasaan yang ada di artikel ini. Judulnya Proyek Seni untuk Membantu Petani. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di deskripsi video ya. Silahkan di situ nanti Ustazah lampirkan artikelnya. Ini Ustazah ambil dari Koran Tempo. Nah, silahkan seperti contoh yang Ustazah telah berikan di depan tadi, kalian analisis. Dikerjakan seperti kemarin di kertas folio ya. Kemudian ini nanti teksnya ditulis semua ya. Jadi ditulis semua baru dianalisis strukturnya. Sama di situ unsur-unsur kebahasaannya. Ya. Oke. Karena di sini kecil-kecil jadi nanti kalian unduh saja ya di PDF-nya langsung. Nanti Ustazah lampirkan untuk PDF-nya nanti untuk proyek seni untuk membantu petani ini. Ini termasuk salah satu artikel membanggakan ya dari ide kreatif anak muda di Indonesia. Oke, silahkan dikerjakan. Jangan lupa untuk pengumpulan 3 hari setelah video ini ditampilkan. Seperti kemarin, 3 hari setelah video ini ditampilkan. Jadi yang kemarin untuk tugas pertama belum mengerjakan, silahkan hubungi Ustazah. Kalau tidak menghubungi Ustazah, mohon maaf nanti nilainya tidak akan Ustazah tampilkan. Oke, sekian dari Ustazah. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sekian tadi pembahasan mengenai materi teks berita. Nah, amal soleh untuk tugasnya dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Setelah itu, besok minggu depan kita akan ulangan harian mengenai teks berita. Jadi, Ustazah harap di situ kalian bisa mempersiapkan dengan baik. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Peluk hangat untuk orang tua di rumah. Semoga kita semua tetap dilimpahi kesehatan, kebarokahan, sampai seterusnya. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.